bayinya itu diposisikan dengan posisi kepala di bawah ya, kemudian bagian punggung dan kaki itu menghadap ke arah atas, dan di bawahnya itu ada ganjelan yang kuat, misalnya bagian paha kita ya. Kemudian dengan lengan satunya maka kita tepuk bagian punggungnya dengan gerakan menuju ke bagian lehernya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 kali ya. Kemudian baru kita balik, kita observasi apakah benda tersebut sudah keluar atau tidak. Nah, bagaimana cara mengenali tanda-tanda tersedak pada bayi? Simak video ini sampai akhir untuk menemukan jawabannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Penyebab umum bayi tersedak itu ada 2. Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah benda. Nah, makanan yang sering menyebabkan tersedak itu adalah makanan yang biasanya berukuran kecil, keras, dan bundar. Misalnya kacang atau bakso misalnya. Kemudian kalau benda-benda itu juga sama, biasanya berbentuk bulat, kemudian kecil, dan licin. Misalnya kelereng, kemudian baterai jam, kemudian koin. Nah, itu hal-hal yang sering menyebabkan tersedak pada anak. Kalau misalnya tersedak yang sifatnya ringan, itu cukup umum terjadi pada anak ya. Terutama kalau pada saat bayi ASI, itu kadang-kadang kalau dia overfeeding atau terlalu banyak diberikan ASI, itu kadang-kadang dia sering gumoh dan sebagian cairan tersebut atau ASI tersebut bisa masuk ke saluran nafasnya membuat dia tersedak. Nah, kemudian pada saat dia mendapatkan empasi, itu kadang-kadang di fase-fase awal juga bayi sering tersedak juga ya, tapi tersedak dalam sifat ringan karena mungkin teksturnya yang tidak cocok dengan perkembangan usia maupun kemampuan makannya. Nah, tapi kalau tersedak dalam arti tersedak berat hingga dia merasa tercekik, kemudian hingga menyebabkan susahnya aliran oksigen ke dalam paru-paru ataupun hingga makanan masuk ke dalam saluran nafas ataupun ke saluran cernanya, itu tidak terlalu sering terjadi. Tapi dibandingkan dengan orang dewasa, memang pada usia balita atau bayi di bawah 5 tahun itu lebih sering terjadi karena tadi pada usia tersebut bayi biasanya lebih banyak bereksplorasi terhadap benda-benda di sekitarnya maupun makanan-makanan baru. Pada kondisi berat ya, misalnya tersedak itu makanannya masuk ke saluran nafas ataupun pada perbatasan antara saluran nafas dan saluran cerna, itu bisa berbahaya ya, terutama apabila bendanya itu besar sehingga dapat menyumbat aliran udara di sana. Nah, kalau sampai tersumbat aliran udara di sana, maka oksigen itu tidak dapat masuk ke dalam saluran nafas bayi dan bayi dapat terjadi sampai meninggal dunia ya apabila tersedaknya dalam bersifat total gitu. Jadi sebenarnya mom semua harus hati-hati juga nih kalau bayinya tersedak yang menyebabkan dia sampai misalnya kebiruan atau anaknya seperti tercekik, sulit ngomong, anaknya gelisah. Nah, itu harus segera dilakukan pertolongan pertama. Tapi kalau tersedaknya hanya sedikit, misalnya saat dia makan biskuit, kemudian hanya tersedak remahan-remahan biskuit dan dia bisa membatukannya, sebenarnya itu masih bersifat relatif aman. Ataupun mungkin saat dia minum terlalu cepat, kemudian tersedak sedikit, kemudian dibatukan tapi tidak menimbulkan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, maka itu masih relatif aman sebenarnya. Kalau si kecil tersedak nih, kalau dia berusia udah 1 tahun atau 2 tahun ke atas, kadang-kadang kan si bayi ini sudah mulai bisa mengikuti perintah ya. Jadi yang pertama kita lihat bayinya, kemudian kita minta ya si kecil tersebut untuk membatukan bendanya gitu, yang tersedak tersebut, baik benda maupun makanan ya. Nah, tapi kalau pada bayi, kadang-kadang kan bayi itu tidak bisa ya diminta untuk membatukannya. Maka kita perlu melihat tadi benda apa sebenarnya yang membuat dia tersedak, kemudian atau makanan apa yang menyebabkan dia tersedak. Kalau tadi muncul gejala misalnya bayinya jadi tampak gelisah, kemudian kebiruan, tampak nafasnya sesak, jadi sulit dia untuk bernafasnya, apalagi ada bunyi-bunyian di saluran nafasnya misalnya, maka sambil kita menyiapkan telepon untuk memanggil ambulans ataupun perjalanan ke rumah sakit ataupun
fasilitas kesehatan terdekat ataupun mencari bantuan lain, maka orang tua atau moms perlu melakukan langkah pertolongan awal di rumah, yaitu bayinya itu diposisikan dengan posisi kepala di bawah, ya, kemudian bagian punggung dan kaki itu menghadap ke arah atas. Dan di bawahnya itu ada ganjelan yang kuat, misalnya bagian paha kita, ya. Kemudian dengan lengan satunya, maka kita tepuk bagian punggungnya dengan gerakan menuju ke bagian lehernya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 kali, ya. Kemudian baru kita balik, kita observasi apakah benda tersebut sudah keluar atau tidak. Jika terlihat ada benda di pada mulut bayi dan orang tua itu nggak yakin bisa mengambil dengan jarinya, maka sebaiknya jangan diambil, karena takutnya justru akan mendorong benda tersebut masuk ke dalam saluran nafasnya, ya. Nah, kalau misalnya bayinya kita lihat tampak lemas atau tidak sadar, maka posisinya dibalikan seperti ini dan kemudian dilakukan pijat pada dadanya, ya. Seperti posisi RJP, ini pijat dada sebanyak 5 kali juga, ya, sambil dievaluasi lagi bagaimana kondisi bayinya dan bagaimana apakah bendanya sudah keluar atau tidak. Apabila belum keluar, maka dibalik lagi, kemudian dilakukan tepuk lagi pada punggungnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tepuk punggung, kemudian pijat dada, ya. Kecuali bayi sudah tidak sadar, maka dilakukan pijat dada terus-menerus, ya. Nah, jadi itu yang dapat dilakukan sebagai pertolongan pertama. Tapi tadi lagi-lagi sambil kita mencari bantuan lain, ya, ataupun membawa si kecil ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Karena kadang-kadang dibutuhkan pertolongan yang sangat cepat. Jadi orang tua harus tahu dulu langkah pertolongan awal di rumah. Kalau misalnya bayi dalam kondisi sedang tidur, kemudian misalnya orang tua memaksakan untuk memberikan ASI ataupun susu misalnya, itu bisa menyebabkan tersedak pada bayi. Karena pada saat dia tertidur, kadang-kadang refleks untuk menghisapnya tidak baik. Apalagi kalau misalnya dotnya atau ASI-nya alirannya sangat deras, maka itu bisa menyebabkan kondisi tersedak pada bayi. Apalagi kalau posisi kepalanya sangat datar dengan badannya, itu juga merupakan salah satu resiko untuk terjadinya tersedak. Tapi kalau misalnya posisinya itu miring, artinya kepalanya itu lebih tinggi dibandingkan badannya, kemudian aliran susu ataupun botolnya tidak terlalu kencang dan bayinya tidak tertidur dengan pulas, maka kadang-kadang si bayi masih bisa menghisapnya. Jadi kalau bayi tidur, memang sebaiknya tidak diberikan apapun kecuali dia memang dalam kondisi sudah bangun gitu, baru aman untuk diberikan nutrisi untuk menghindari tersedak tadi. Nah, pada bayi yang sudah mendapatkan empasi, maka harus diperhatikan juga bahwa tekstur empasinya harus sesuai dengan usia dan tahap perkembangan bayi, ya. Kemudian hati-hati juga gitu kalau misalnya kita mau menganut baby led weaning dan lain, kita harus melihat juga bagaimana kematangan, kemampuan makan bayi dan usianya. Jangan sampai nanti tersedak gara-gara terlalu cepat diberikan makanan tersebut. Nah, kemudian pada saat bayi sudah mulai bisa merangkak, apalagi berjalan dan lain, orang tua juga perlu aware terhadap benda-benda di sekitarnya, ya. Tadi misalnya benda-benda koin, kemudian baterai jam, kelereng, atau benda-benda lain yang bulat, licin, itu sebaiknya dihindari dari jangkauan bayi. Karena takutnya dia memainkan, memasukkannya ke mulut, kemudian secara tidak sengaja tersedak, ya. Jadi itu kira-kira beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh orang tua untuk mencegah terjadinya tersedak pada bayi maupun balita. Semoga penjelasan saya tadi mengenai tersedak pada bayi dan balita dapat bermanfaat untuk moms semua, dan semoga moms semua sudah lebih mengerti bagaimana pertolongan pertama menghadapi bayi atau balita yang tersedak. Yang paling penting adalah upaya pencegahan. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke moms lainnya.